Kasus dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Roy Herman Bolle di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Osapa, Kecamatan Kelapa Lima kini mendapat titik terang. Kasus yang melibatkan 6 orang tersangka tersebut telah diputuskan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Kamis 4 April 2024. Dalam amar putusannya yang dibacakan Hakim Ketua, Florence Katarina menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Meski demikian, para terdakwa dihukum ringan yakni Mateus Alang alias Tejo dituntut 14 tahun penjara diputus hanya 9 tahun penjara. Marianto Labura alias Ito dituntut 12 tahun turun 6 tahun penjara. Sementara Martin Soleman Konai alias Teni Konai, Doni Leonard Konai, Steve Konai, dan Ruben Logo alias Amalogo dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun penjara. Sebelumnya dituntut 2 tahun penjara. Menanggapi hukum tersebut, tim penasehat hukum Martin Soleman Konai CS mengapresiasi putusan Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan Roy Herman Bolle itu. Ketua tim penasehat hukum Francisco Bernardo Besi menyampaikan terkait upaya hukum selanjutnya, pihaknya masih menunggu langkah hukum lanjutan dari jaksa penuntut umum. Sehingga kami dalam posisi mewakili ke-6 terdakwa, sistemnya menunggu dari jaksa penuntut umum. Lain lebihnya kita serahkan karena semua teman-teman bisa nonton dan saksikan. Mungkin dari saya. Terima kasih. Dikatakan 2 pelaku pembunuhan dikenakan pasal 338 KUHP. Keduanya yakni Mateus Alang divonis 9 tahun penjara dan Marianto Lebura divonis 6 tahun penjara. Sementara Doni Konai, Ruben Logo, Stevie Konai, dan Martin Soleman Konai dikenakan pasal 170 KUHP dengan hukuman 1 tahun penjara. Nah, bagi kami tim penasihat hukum, itulah keadilan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada semua pihak di dalam mengadili perkara ini. Ia mengatakan sebagai penasehat hukum, pihaknya menghormati keputusan hakim. Menurutnya saat ini pihaknya belum mengambil keputusan apapun dalam menanggapi putusan hakim tersebut. Hal-hal yang lain yang mungkin nanti kita akan pertimbangkan tergantung pada situasi dan kondisi yang berkembang pada waktu-waktu yang akan datang sampai besok. Entah tindakan apa yang kita lakukan tergantung situasi dan kondisional. John Rihi mengatakan pertimbangan dan putusan hakim membuktikan bahwa Martin Konai tidak terlibat dalam pembunuhan Roy Bolle. Sehingga bahwa kemudian dia dihukum 1 tahun, kita menghormati putusan. Tapi pertimbangan hakim tentang kata Martin Konai pertimbangannya bagus. Terima kasih. Berbeda pandangan dengan kuasa hukum keluarga korban Paul Hariwijaya Bethan. Menurutnya indikasi ketidakadilan kasus tersebut mulai terkuak ketika masih pada tahap penyidikan. Menurut hemat kami, secara kejanggalan, kalau boleh saya bilang itu dari proses pelimpahan berkas, terus batas waktu penanganan yang panjang, berujung pada tuntutan JPU yang menurut kami sangat jauh dari pemenuhan rasa keadilan. Ia menjelaskan dakwaan jaksa dengan pasal pembuatan sudah diperkuat saksi ahli yang dihadirkan dalam sidang, namun ternyata keterangan ahli terkesan diabaikan. Jaksa pun menghadirkan ahli memperkuat dakwaan jaksa, tapi pada ujungnya tuntutannya yang dimintakan oleh jaksa sangat kompleks. Atas putusan majelis hakim, kata Paul, merupakan peristiwa ketidakadilan yang kembali melukai hati keluarga. Hari ini kembali lagi kami terluka, kami merasa bahwa memang keadilan memang bisa dirasakan oleh keluarga. Di mana polis majelis hakim pun sangat jauh dari ekspektasi merasa keadilan. Kita melihat dari awal kami sangat kecewa dengan tuntutan 2 tahun terhadap Matias Kayun, salah satu kuasa hukum keluarga, juga berharap agar JPU melakukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Dengan adanya putusan yang jauh dari harapan keadilan keluarga korban, maka jaksa akan, harapan kami jaksa akan melanjutkan upaya hukum. Yang kedua berkaitan dengan aksi tadi,
terhadap koordinator tadi